absen dulu ya. Sekarang kalau ibu panggil namanya nanti mengacungkan jari ya. Iya, Bu. Pramudia. Saya, Bu. Hadir. Yora. Saya hadir. Desi. Saya hadir, Bu. Sita. Hadir ibu. Nadila. Hadir, Ibu. Raras. Hadir, Ibu. Oke, masuk semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya aku pengen salah satu yang memimpin doa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Bu. Oke, Pramudia. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, doanya. Kemarin pada pertemuan kemarin, Ibu bilang kali ini kita mau belajar tentang apa? Persamaan kuadrat. Oke, benar. Persamaan kuadrat. Sudah belajar belum tentang persamaan kuadrat? Sudah. Coba Ibu pengen tahu sih, siapa yang bisa menuliskan rumus persamaan kuadrat? Saya. Oh, Pramudia lagi ya, coba tuliskan ke depan. Oke, benar banget. Nah, kalian juga sama semuanya temuin rumusnya fungsi kuadrat itu kayak gini. Iya. Nah, sebelum itu Ibu mau menyampaikan suatu hal di mana konsep persamaan fungsi kuadrat ini itu digunakan untuk apa aja sih? Kenapa kalian harus mempelajari materi ini? Jadi konsep fungsi kuadrat atau persamaan fungsi kuadrat ini digunakan di banyak kegiatan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya siapa yang pengen jadi apa ya? Arsitek deh, arsitek masjid. Siapa yang pengen? Saya. Oh Yora, cita-citanya sama kuliah sama Raras. Nah, kalian kalau pengen jadi arsitek masjid itu, biasanya masjid kan ada bentuk kubahnya ya. Itu semacam apa? Kurva kan ya, kurva parabola kan ya. Nah, untuk memastikan bangunan masjid kalian itu kuat, nah biasanya desain atau arsitektur itu harus menggunakan persamaan fungsi kuadrat ini. Selain itu, siapa yang pengen jadi atlet? Atlet lempar bola? Enggak ada. Oh iya, yes, gak apa-apa. Kamu jadi atlet basket. Nah, biasanya basket itu nggak cuma asal lempar-lempar aja, tapi ada perhitungannya juga. Kira-kira dia harus melemparnya, kalau bisa melemparnya datar. Kan dia nggak bakal nyampe kering kan ya. Kalau dia melemparnya ke atas, melambung, dia membentuk Nah, oke. Jadi kalian tuh harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari konsep persamaan fungsi kuadrat ini. Harapannya itu adalah seperti itu agar nantinya materi ini bisa berguna di kegiatan atau pendidikan kalian. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu pengen SBY. Kalau Ibu bilang parabola ke atas, tangannya ke atas gini ya. Kalau ke samping, ke kanan, ke kiri, bawah. Iya. Ya, betul kok ya. Iya. Oke, kalau Ibu bilang ke kanan. Ayo teliti, ayo ke bawah. Ke bawah. Oke, benar. Ini loh gimana benar. Ayo benar.
ini, kalian dapat menemukan pola penyelesaian persamaan kuadrat dengan faktorisasi melalui penemuan contoh soal. Nah, sekarang Ibu pengen kasih tebakan. Oh iya, ini tuh apa? A sih itu apa sih? B, C ini apa? A ini adalah A itu koefisien dari X kuadrat. koefisien dari X kuadrat ya benar. Dia dikatakan koefisien karena dia bersama X kuadrat. Dan ini juga dikatakan koefisien kalau dia tidak bersama X kuadrat dan X apa? berarti kalau tidak bersama X kuadrat dan X alias variabel, ini adalah variabel ya. Iya Ibu. Variabelnya itu X. Kalau dia tidak bersama variabel, maka dia dikatakan konstanta. Nah, di sini di C kan tidak ada variabelnya kan ya. Itu dikatakan konstanta. Nah, Ibu mau tanya, kalau semisal A-nya 0, apakah dibolehkan di fungsi kuadrat? Tidak. Kenapa? Alasannya apa? Nanti grafiknya nggak jadi parabola. Benar. Kalau misal A-nya adalah 0, maka jadinya kan ini 0 dikali X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jadinya kan ini. Iya. Di sini kan. Nah, ini adalah persamaan persamaan garis. Jadinya seperti ini. Tidak ada kurvanya. Iya. Nah, kan udah paham nih ya. Sekarang Ibu mau jelasin tentang Ibu mau jelasin tentang berbagai macam penyelesaian persamaan fungsi kuadrat. Nah, penyelesaian fungsi kuadrat itu ada 3. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua ada melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga ada rumus ABC. Nah, kalau pemfaktoran ini itu biasanya seperti ini. Misal kita punya fungsi X kuadrat plus 3X min 2X min 3. Oke, bisa. Sama dengan 0. Nah, kalau dijadikan pemfaktoran itu dibuat dikelompokkan, di mana yang ini depan ini adalah variabelnya dan yang belakang ini adalah misal Ibu kasih penjumlahan atau pengurangan, ini ditambah ini itu hasilnya ini B ditambah ini dikalikan dengan dulu X sama dengan tengahnya. Kalau titik-titik ini ditambah titik-titik itu hasilnya 2 ini alias koefisien dari X. Kita tulis B aja ya. Nah, kalau ini dikalikan ini berarti hasilnya adalah C. Nah, itu kalau pemfaktoran. Nah, kita akan membahas tentang pemfaktoran. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, karena pada pertemuan kemarin kalian sudah melaksanakan kuis, di pertemuan kali ini Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ada 2 kelompok. Ini berdasarkan hasil
Apakah ada kesulitan dari jalan? Apakah sesuai dengan apa yang kamu pelajari? Itu nggak mungkin dia harus keluar TikTok bedain aku. Gak dibeli sama kamu ya? Dan A plus B itu punya ya. Terus memang kalau yang kedua-duanya beda. Di sini katanya dapat menunjukkan bahwa A plus B itu jumlahnya sama kayak efisiensi. Hasil kalian sama dengan konstanta C dengan kelapa juga. Terus kalau misalnya kalian berjalan seperti ini, Bagaimana? oh, Apakah udah selesai semua?
Nah, apakah sudah selesai? Surat bedanya bentar. Sudah, satu, mana? Selesai. Waktunya tinggal 5 menit ya. Oke, waktunya habis. Gimana, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan atau ada yang belum dipahami? Ada yang sulit sedikit. Oke, kalau itu Desi masuk ke Desi. Ayo Desi. Yang faktorisasi dulu. Jadi kalian menemukan itu nilai A plus B-nya sama nggak sama yang udah Desi? A plus B-nya apa aja di sini? Yang di sini yang A plus B di tabel A yang negatif 1. Nah ini kan ada yang A tambah B, yang min 1 6 itu hasilnya min
itu hasilnya 2, yang 5 2 itu hasilnya 7, yang 3 6 itu hasilnya 9. Terus buat yang A kali B yang ini, min 1 min 6 itu hasilnya 6, 4 dikali 2 itu hasilnya 8, 5 dikali 2 itu 10, sama 3 dikali 6 itu 18. Nah, terus pola yang tersaji, setiap baris ini menunjukkan dua bilangan yaitu A dan B. Lalu dijumlahkan dan dikalikan. Nah, pola ini sama kayak yang udah diajarin di guru tadi. Kalau A tambah B itu tuh sama hasilnya kayak koefisien sama atas B. Dan hasil kali B ini. Dan hasil kalinya sama dengan konstantanya. Nah, coba persamaannya ditulis stepnya gimana? Kalau misal A plus B-nya itu ini dan A kali B-nya ini, berarti persamaan kuadratnya seperti apa? Kalau yang ini ya, jadinya X kuadrat ditambah ini. Jadi yang P7 ini yang sama dengan koefisien tengah yang A tambah B, terus yang konstanta ini itu A kali B. Terus Untuk kelompok 2 apakah sama jawabannya? berbeda. Berbeda. Yang aku ini A-nya sama? oh sama itu. Oke, sama ya berarti ya. Hasilnya juga A-nya kan min 1, B-nya min 6 di kolom kedua. Terus sampai ke bawah. Sama. Sama, itu juga sama. Terus pola ini tuh bisa digunakan untuk menyelesaikan kuadrat faktorisasi karena lebih gampang. Habis itu kan kita disuruh yang nomor 4 itu disuruh mencoba ya, yang untuk buat faktorisasinya. Nah, kita itu dapat x-nya sama dengan min 2 atau x-nya sama dengan negatif 3. Itu untuk fungsi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sampai dengan 6. Untuk kelompok 2 apakah sama? Sama. Ya, sama, oke. Nah, terus untuk x kuadrat dikurang 7x ditambah 10 itu tuh kita dapatnya x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 5. Sama ya untuk kelompok 2. Ya sama. Nah, terus faktorisasi ini enggak selalu bisa dipakai di semua persamaan kuadrat. Karena misalnya ya, x kuadrat dikurang 4x ditambah 2 sama dengan 0. Itu kan nggak ada bilangan bulat A dan B jumlahnya negatif 4 dan hasil kalinya 2. Nah, tadi kelompok kamu itu coba-coba Bu, kalau misalnya x kuadrat min 4x ditambah 2 sama dengan 0, ini tuh nggak ada bilangan bulat A dan B yang jumlahnya itu negatif 4 tapi hasil kalinya 2. Nggak ada. Jadi kami nyebutnya nggak semua faktorisasi itu bisa dipakai langsung. Nah, terus kalau nggak bisa, karena nggak bisa, jadi kami tulis nggak bisa. Ya, terima kasih Desi. Sama-sama. Nah, kalau pemfaktoran tidak bisa diselesaikan dengan cara yang lain, yaitu dengan saya melengkapi kuadrat sempurna dan juga menggunakan rumus ABC. Oke, dari pembelajaran kali ini, apa sih yang kalian dapat di pembelajaran hari ini? Coba yang mau menyimpulkan siapa? Ibu, Ya. kesimpulan dari kelompok kami itu faktorisasi ini lebih gampang dipakai karena kan cuma A tambah B dan A kali B. Terus
Tapi itu kadang ada kekurangannya itu kayak itu nggak ada pasangan kayak gitu, jadi harus pakai mustahil. Nah, terus faktorisasi ini caranya lebih cepat dan lebih gampang. Jadi tadi kita ngajarnya Bener banget, faktorisasi itu memang banyak digunakan di persamaan kuadrat karena caranya yang mudah dan lebih cepat, terus efisien juga waktunya, terus juga gampang kan, tinggal dikumpulkan yang seperti itu tadi. A itu misal ini adalah titik-titik ditambah titik-titik, maka hasilnya ini adalah koefisien dari X-nya, yaitu B-nya ini. Nah, berarti kalau Ibu punya X kuadrat min 7X plus 6, Ibu menuliskannya dengan min plus 1 plus 6. Apakah boleh? yang tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Ibu menulisnya min 7, boleh? Tidak boleh. Kalau menulisnya ini boleh. Nah, jadi didapat hasil X-nya adalah 1 dan 6. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai untuk faktorisasi. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas penyelesaian melengkapi kuadrat sempurna juga rumus ABC. Nah, kalian pelajari dulu di rumah, nanti Ibu akan menjelaskan dan kita pahami bareng-bareng di kelas. Nah, di sini ada yang mau merefleksikan diri pada pembelajaran kali ini? Saya merasa senang itu. Saya bisa berdiskusi bersama teman-teman untuk menjawab dan menyelesaikan pertanyaan di AKBD. Nah, itu ada yang mau berefleksi diri lagi? Yora? awalnya tuh kami itu masih bingung untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tapi setelah kami diskusi, kami tahu cara menggunakan faktorisasi dan metode kuadrat sempurna itu kayak gimana. Iya, soalnya kadang tuh masih kebalik tuh yang A kali B ditaruhnya di yang koefisien. Biasanya tuh A dikali B ditaruhnya di tengah ya. Terus A plus C, A plus C di sini. Iya. Itu perlu penelitian dan hati-hati dalam menjawab persamaan kuadrat. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kalian aktif banget, Ibu senang. Kalian juga aktif berdiskusi, membacanya dengan teliti. Juga tadi ada sampai kalau ada yang salah mis dalam menghitung ya. Iya. Terus juga ada yang katanya A plus B salah ditaruh di koefisien. A kali B ditaruh di koefisien, A ditambah B tambah ditaruh di konstanta. Seperti itu kan ya. Nah, berarti kalian teliti dan fokus dalam belajar kalian. Nah, Ibu senang banget. Semoga di pertemuan berikutnya kalian juga lebih antusias lagi, lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Kalau mau selesai jangan lemes dong, masa kangen sama Ibu kan? Ada pertemuan berikutnya nanti kita ketemu lagi ya. Enggak, ya semangat. Ya semangat, ayo masa sedikit lagi deh. Ya, Ibu. Semangat dulu. Para bola ke atas, para bola ke bawah, ke atas, bawah, kanan, atas, bawah.
ada ya. Yaudah kalau gitu ibu mau ngasih hadiah. Oh bukan hadiah ya. Oleh-oleh. Tidak mau. Tidak boleh begitu. Oleh-oleh buat pembelajaran kali ini deh. Minggu depan dikumpulkan ya. Banyak apa dikit tuh? 5 soal aja. Ya Allah. Bu, Desi nggak nyatet. Tuh, Saya saya bawa buku itu, Bu. Oke, ada 5 soal ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan. Nanti ini masuk di penilaian harian kalian, oke? Jadi harus jawab dengan sungguh-sungguh ya. Harus begitu ya. Nah, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tadi Ibu bilang mempelajari apa? ABC. Oke ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu minta Pramudia membacakan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Kita mulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.